Gawat, makin panas. Mantan Panglima versus mantan Panglima. Hingga Gatot dilaporkan ke polisi. Ini yang selalu kami suka dan kami banggakan dari seorang Jenderal Gatot Nurmantio. Selain PKI yang kepanasan dan sampai keluar dari sarangnya, istana pun bergetar sampai seorang Muldoko memberikan peringatan. Tapi kami yakin Pak Gatot tak akan takut dan mundur satu langkah pun. Muldoko sampai peringatkan Jenderal Gatot Nurmantio, jangan coba-coba ganggu stabilitas politik. Pak Muldoko, sejak Jokowi jadi presiden, stabilitas nasional justru jadi rusak. Karena presiden bukan tokoh pemersatu, tapi tokoh pemecah belah. Dan perlu kita tandai keberanian si Pangdam Jaya. Pasti mendapat jaminan dari puncak purnawirawan jenderal-jenderal di belakang Jokowi, seperti Hendro Priyono, Muldoko, Agung Gumelar, Luhut Panjaitan, dan secara head-to-head, KSAD Andika Perkasa tidak akan berani menantang Gatot Nurmantio. Hari ini, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PBPMII) akan melaporkan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantio, ke pihak kepolisian. Soalnya, PMI merasa dituduh oleh Gatot telah berdemonstrasi menolak deklarasi kami. Gatot telah mencemarkan nama baik PMII secara kelembagaan, karena secara jelas-jelas menuduh penolakan dirinya atau organisasinya di Bandung yang dilakukan oleh PMII. Padahal, tidak ada penolakan yang dilakukan oleh PMII di Bandung. Oleh karenanya, atas statementnya, PMII akan menempuh upaya hukum atas pencemaran nama baik yang dilakukan Gatot. Kata Ketua Umum PBPMII, Agus Mulyono Herlambang, lewat siaran pers Kamis 1 Oktober. Ada-ada saja mahasiswa ini. Mereka melaporkan Jenderal Gatot. Tapi, mahasiswa acuh waktu Harun Masiku raib. Tapi, saat Jenderal Gatot ziarah ke TMP Kalibata, mereka malah berdemo. Para mahasiswa itu acuh waktu Harun Masiku, PDI Perjuangan hilang. Tersangka korupsi elit politik, tak ada demo atau pernyataan keprihatinan. Diam saja. Kok saat Gatot Nurmantio dan para Purna TNI ziarah ke TMP Kalibata dalam rangka peringatan G30 SPKI, malah mereka demo? Tanya Rasid. Begini peringatan Muldoko terhadap Gatot Nurmantio. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan berpendapat tiap individu atau kelompok. Hanya saja, mantan Panglima TNI ini menegaskan jika seniornya, Gatot Nurmantio, CS, sudah mengganggu stabilitas politik, maka ada tindakan juga yang harus ditempuh. Tapi, jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas, ujar dia. Muldoko melihat kegaduhan belakangan ini yang dilakukan kami sudah dihitung. Ia juga menegaskan pemerintah dan aparat meresponnya juga tergolong biasa. Menurut dia, kehadiran kami adalah dinamika politik dalam sebuah bernegara. Tapi, manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali, negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya, kata Muldoko. Sebegitu takutnyakah negara dengan kehadiran kami? Sampai ada hitung-hitungannya. Secara tidak langsung, negara mulai mengakui keberadaan kami dan bukan organisasi kaleng-kaleng. Oleh karena itu, Pak Muldoko, emang Gatot anak buah Anda lagi? Enak saja, mentang-mentang Anda ada di kekuasaan. No way. Setelah sipil, tidak bisa menyuruh seenaknya. Anda suruh saja dan dimundur.
Itu baru benar. Oleh karena itu, beginilah panas dingin hubungan Muldoko dengan Gatot Nurmantio. Hubungan Muldoko dan Gatot Nurmantio tengah memanas setelah staf presiden di kabinet Presiden Joko Widodo menyindir Gatot yang saat ini memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah. Seperti apa hubungan dua jenderal purnawirawan itu? Muldoko dan Gatot Nurmantio terpaut satu angkatan sebagai perwira TNI AD. Muldoko merupakan lulusan Akmil 1981, sementara Gatot Nurmantio adalah lulusan Akmil 1982. Gatot menggantikan Muldoko sebagai Panglima TNI pada 8 Juli 2015 atas pilihan Presiden Jokowi. Gatot menggantikan Muldoko yang memasuki masa pensiun. Soal pilihan Gatot sebagai gantinya, Muldoko tidak memberikan pro maupun kontra. Setiap orang memiliki kemampuan, setiap orang memiliki kelebihan ya, ujar Muldoko saat ditanya mengenai dipilihnya Gatot sebagai Panglima TNI pengganti dirinya pada 12 Juni 2015. Muldoko juga enggan menjawab saat ditanya syarat-syarat apa yang belum dipenuhi Gatot untuk menjadi Panglima TNI. Kok tanya saya? Nantikan saat fit dan proper test ketahuan semua. Tunggu sajalah, sebutnya. Kemudian Gatot dilantik menggantikan Muldoko pada 8 Juli 2015. Setelah mendapat persetujuan DPR, Muldoko turut hadir dalam pelantikan Gatot di Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Muldoko memberikan pesan kepada Gatot yang menjadi penggantinya. Ia berharap Gatot mampu lebih meningkatkan sumber daya manusia serta profesionalitas di tubuh TNI. Penguatan intelijen TNI juga diharapkan tetap dilakukan. Ya, diharapkan bisa lebih meningkatkan lagi sumber daya manusia serta profesionalitas pada tubuh TNI sendiri. Serta penguatan intelijen TNI diharapkan juga tetap dilakukan. Jelas Muldoko usai pelantikan Gatot sebagai Panglima TNI. Serah terima jabatan antara Muldoko dan Gatot dilakukan pada 14 Juli 2015 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, Gatot menyatakan dirinya telah 3 kali menerima penyerahan jabatan dari Muldoko. Ini tradisi saya dengan Pak Muldoko. Ini sertijab yang ketiga saya dengan Muldoko, ungkap Gatot. Sebelum menerima jabatan sebagai Panglima TNI, Gatot pernah menerima jabatan dari Muldoko sebagai Sespri Wakasat pada tahun 1998. Selanjutnya, Gatot dan Muldoko melakukan sertijab sebagai Komandan Brigif 1 Jaya Sakti pada tahun 1999. Untuk itu, Gatot menyatakan apa yang diamanatkan Muldoko untuk meneruskan visi dan misinya sebagai Panglima TNI dianggapnya sebagai tugas, terutama mengenai rencana strategis atau Restra kedua yang telah disusun saat Muldoko masih menjabat sebagai Panglima TNI. Pertama, bahwa TNI kuat, solid, karena dibangun oleh pemimpin terdahulu. Landasan yang terbentuk, ini saya anggap sebagai tugas, kata Gatot. Meski begitu, bukan berarti Gatot hanya akan menerima mentah-mentah apa yang telah ada. Ia akan mengevaluasi terlebih dahulu apa yang menjadi prioritas menurutnya. Mengevaluasi apa hal-hal prioritas Jenderal Muldoko yang dihadapkan ke perkembangan ke depan, tuturnya. Usai pensiun, Muldoko kemudian sempat aktif di politik bersama Partai Hanura, sementara Gatot melanjutkan tugasnya sebagai Panglima TNI. Namun kemudian, hubungan Gatot dengan Presiden Jokowi memanas di tahun 2017. Dinilai bermain politik di saat dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI. Ini terjadi jelang Pilpres 2019. Gatot kemudian diganti dari posisinya sebagai Panglima TNI beberapa bulan sebelum masa pensiunnya. Di saat hubungan Gatot dan Jokowi memanas, hubungan Jokowi dan Muldoko justru menghangat. Muldoko diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan
pada awal Januari 2018. Gatot sempat disebut-sebut akan maju di Pilpres 2019, namun sayangnya tidak berhasil. Tak ada partai yang mengusung Gatot saat itu. Kemudian, nama Muldoko dan Gatot Nurmantio sempat dikabarkan akan menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Isu tersebut disampaikan oleh politikus Golkar Bambang Susatyo yang kala itu mengaku mendapat informasi nama ketua Tim Ses Jokowi. Ya bisa Gatot, bisa Pak Muldoko, dan bisa yang lainnya, kata Bamsud yang ditanya nama ketua Tim Ses Jokowi Ma'ruf. Muldoko sempat mengomentari kabar Gatot masuk dalam Tim Ses Jokowi. Muldoko mengaku dukungan yang akan diberikan Gatot ke Jokowi Ma'ruf Amin itu merupakan hal yang positif. Namun dia mengaku belum mendapat pernyataan resmi dari pihak Gatot. Semua yang memberikan dukungan positif kan? Kata Muldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 23 Agustus 2018. Muldoko juga mengaku tidak tahu apakah ada lobby-lobby masuknya Gatot ke kubu Jokowi Ma'ruf Amin. Sejauh ini belum ada komunikasi terkait hal itu dengan dirinya. Ya, nggak tahu melalui saluran mana ya, tuturnya. Namun akhirnya Jokowi memilih Erick Thohir sebagai tim suksesnya, sementara Gatot Nurmantio memilih berada di kubu Prabowo Subianto yang menjadi kubu Jokowi saat itu. Hal tersebut terlihat saat Prabowo mengenalkan orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan jika memenangi Pilpres 2019. Pengumuman itu disampaikan Prabowo dalam pidato kebangsaannya di Diandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 12 April. Gatot datang dalam acara itu. Selain Gatot, ada juga nama seperti Rocky Gerung hingga Fahri Hamzah. Saya tidak pernah cek mereka partai mana. Ada yang profesional, ada yang bisa pakai dasi, ada yang tidak bisa, ada anak-anak muda juga. Tapi kita bergabung secara alamiah. Saya tidak bikin iklan dicari putra-putri terbaik. Mereka datang sendiri, sebut Prabowo saat itu. Gatot Nurmantio mengaku datang atas permintaan langsung Prabowo. Ia sempat diminta berbicara di atas podium acara pidato kebangsaan Prabowo. Saya datang ke sini tidak lain karena bangsa memanggil untuk negara dan rakyat Indonesia. Atas telepon dari beliau, Bapak Prabowo meminta saya hadir dan berbicara masalah kebangsaan di sini, ujar Gatot. Bila Gatot berada di barisan Prabowo, Muldoko tetap setia bersama Jokowi. Bahkan di Pilpres 2019, Muldoko menjadi salah satu wakil ketua tim kampanye nasional TKN Jokowi Ma'ruf. Lama tak tampak komunikasi di muka publik, Muldoko mulai menyempret Gatot. Tampaknya Muldoko mulai gerah dengan aksi juniornya yang kerap menyerang pemerintahan Jokowi. Muldoko menyindir Gatot yang menjadi deklarator koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Kami. Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silahkan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tapi, kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya, kata Muldoko dalam keterangan tertulisnya, Kamis 1 Oktober 2020.